Kayak dihadang sama orang om, orang bau besar banget. Jadi kamu tadi waktu kita masuk, kamu dihadang orang besar-besar? Iya, itu matanya melotot om. Jadi kamu dilihatin melotot gitu? Iya. Ini asalnya pohon ini ada makamnya om. Di mana, Jar? Di pohon ini. Di bawah pohon itu? Iya. Makam siapa itu, Jar? Gak dikasih tahu om sama orangnya. Nggak dikasih tahu? Gak dikasih tahu. Memang itu makam palsu om. Oh, jadi menurut kamu makam yang di sana itu makam palsu? Iya. Yang dimakamkan di sebelah barat itu adalah makam pusaka. Nah, ini Bunda ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali cerita-cerita misteri dan juga mitos ataupun legenda yang tersebar dari masyarakat ya. Dan dimana Bunda ini sampai saat ini masih sakral dan keramat. Seperti biasanya kita akan membiarkan Fajar untuk melihat, merasakan energi yang ada di tempat ini. Memang kalau kita lihat ya, ini pohon ini besar banget ya, sangat besar sekali. Pohon apa kira-kira ini? Apakah ini pohon ibrik ya? Yang jelas usia pohon ini sudah ratusan tahun tentunya. Tempat ini juga terkenal dengan banyaknya peninggalan-peninggalan bersejarah dan banyaknya reruntuhan dari artefak-artefak bersejarah. Apakah mungkin dulu tempat ini ada sebuah bangunan? Yang ini masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Ini saya juga sering dengar cerita-cerita tentang misteri yang ada di sini, dan banyak sekali kejadian ataupun musibah yang ada di sini. Yang lebih unik, pernah di sini tuh dipakai untuk senam atau kegiatan ibu-ibu rumah tangga ya. Dan alhasil, secara nggak disadari, ini ranting pohon yang besar itu patah. Nah, oh ternyata Fajar ini melihat sebuah makam. Ada makam di bawah pohon ini. Apakah memang benar-benar makam? Dan ternyata memang ini masih dikeramatkan ya, dengan beberapa persajian seperti ada bunga-bunga, berdupaan. Ini sebagai bukti memang bahwa tempat ini masih kental dengan tradisi-tradisi atau adat kejawen ya. Wow, ngeri banget memang kalau kita lihat pohonnya ini, ngeri banget. Ini sepertinya Fajar melihat sesuatu ya. Nah, ini kayak meja persajian kalau kita lihat ya. Meja persajian yang biasanya dipakai untuk menaruh sesaji pada ritual-ritual kejawen. Memang sangat jelas ada beberapa bunga dan juga berdupaan yang ada di situ, dan ada beberapa balok batu candi. Memang sebagai bukti bahwa tempat ini jelas-jelas tempat bersejarah yang penuh dengan peninggalan sejarah. Itu kan, ini ranting pohonnya unik banget, besar banget ya. Ternyata si Fajar mencium bekas berdupaan. Nah itu di depan Fajar itu jelas banget ya, itu ada balok batu candi besar ya, yang sudah dililit akar. Kalau balok batu candinya segitu, jelas-jelas di sini dulu ada bangunan yang sangat besar banget ya. Ini bukti nyata ini.
yang harus kita tahu. Tapi kita belum tahu pasti sejarah apa yang ada di sini. Sepertinya kita sudah memutari tempat ini. Tapi Fajar masih penasaran dengan lokasi ini. Tuh. Fajar, sudah? Sudah. Ternyata Fajar sudah melihat lokasi sekitar. Oke, sekarang waktunya kita tanya jawab ya. Bisa? Oke. Kita sudah selesai melihat kondisi suasana dari sebuah punden yang disebut Punden Gelangpuri. Dan kali ini kita sudah menghadirkan seorang spiritualis untuk untuk memperjelas apa yang dikatakan si Fajar, apa memang yang dilihat Fajar itu memang benar. Mbak Brengki, tak tolong nanti kita dibantu untuk memperjelas apa yang dikatakan adik Fajar ini. Karena memang ini penonton jelas-jelas butuh pembuktian biar nanti adik Fajar ini tidak dikira omong doang gitu loh. Ya, betul. Oke. Adik Fajar, Ya, Om. kita kan sudah melihat-lihat suasana lokasi yang telah kita datang ini. Ya, Om. Dari pertama kali kita datang, apa yang kamu lihat? Gua lihat itu kayak dihadang sama orang, Om. Orang bau besar. Besar banget. Jadi kamu tadi waktu kita masuk, kamu dihadang orang besar-besar. Iya. Itu matanya melotot, Om. Jadi kamu dilihatin melotot gitu? Iya. Ke kamu apa ke kita? Kita nih sama kami. Orangnya banyak nggak? Besar-besar itu? Besar banget, banyak. Banyak ya? Iya. Oh gitu. Tapi menurut kamu kira-kira orang-orang itu jahat nggak? Termasuk saya jahat sih, Om. Oh jahat ya? Iya, jadi takut saya. Jadi pertama kali cuma itu? Iya. Oke, sekarang untuk Mbak Prengki. Bagaimana menurut pendapat Mbak Prengki tentang apa yang dikatakan oleh adik Fajar ini? Ya sebetulnya adik Fajar ini benar yang dikatakan adik Fajar. Ya? Tapi ada tapinya sedikit ya. Ya. Memang di sini energinya sebetulnya positif. Tapi dikarenakan ini ada yang menampakkan diri kepada adik Fajar ini yang istilahnya matanya melotot. Ya. Istilahnya garang-garang lah ya. Ya. Sebetulnya itu adalah dari kalangan prajurit yang paling rendah. Yang paling rendah? Paling rendah. Jadi dikarenakan prajurit kelasnya rendah yang kasar-kasar itu, ya, yang cukup kasar itu, jadi kegoiban yang di area sini, yang berlokasi di sini, jadi sulit sekali ditembus oleh spiritualis yang ingin mengetahui jejak sejarah tentang keberadaan tempat ini. Oh begitu jadi. Iya. Jadi pasukan-pasukan ini sebagai tabir gitu ya Pak. Betul. Untuk menutupi apa yang ada di sini, untuk menutupi sejarah-sejarah yang ada di sini, atau mungkin alam-alam lain yang tidak seharusnya diketahui orang gitu. Betul sekali. Jadi karena ini sangat terjaga istilahnya, bahkan pihak ada yang penjaga pun tidak berani mengucapkan siapa beliau yang dijaga. Itu tidak berani. Ya. Saking ketidakberanian yang akhirnya tempat ini sangat sulit sekali ditembus para spiritualis untuk mengetahui sejarah di sini. Nah ini jadi saya bisa beranggapan ini bahwasanya di sini kan ada sebuah wisata yang Betul. sampai saat ini wisata ini sepi sekali. Ya. Kemungkinan memang tempat ini dijaga keasriannya agar benar-benar tetap asri dan alami. Betul sekali. Karena di sini sebetulnya ini baik, cuma nggak mau diganggu. Ya. Sebenarnya tempat ini memang betul ada Fajar. Di sini penjaga yang paling bawah memang kasar. Itu yang paling bawah ya? Paling bawah sekali. Jadi untuk menjaga kesakralan tempat ini, biarpun di sini ada tempat wisata di sini, akan sepi selamanya. Karena tempat ini ingin damai, Ingin ketenangan gitu ya? ketenangan. Ya. Nah Fajar, setelah kamu tadi melihat sekumpulan orang-orang besar-besar menurut kamu ya, Iya. terus kamu melihat apa lagi? Seperti ini kayak seperti hutan, Om. Hutan? Iya.
Ini ada binatang buas pisan di sini. Apa aja di sini? Iya, ada macan, ular, sama ada itu macam-macam Om, banyak sekali. Sama kijang. Oh, jadi menurut kamu tempat ini yang kamu lihat adalah hutan. Iya, Dan di dalamnya kamu masih melihat seekor apa tadi, macan, macan. kijang, Iya, dan juga ular. iya Om. Nah, Mbak Prengki, Nggih. apakah memang benar yang dikatakan adik Fajar ini? Benar-benar adanya. Di sini yang menjaga di sini adalah sosok-sosok binatang buas. Perwujudan dari penjaga-penjaga di sini. Ada harimau, ada ular. Berarti yang dikatakan adik Fajar ini memang benar ya? Benar. Iya. Bahwasanya kalau kita lihat-lihat cerita-cerita dari leluhur, bentuk-bentuk hal gaib tentang hewan-hewan buas, biasanya kan itu adalah perwujudan dari pusaka. Betul sekali. Apakah memang benar di sini masih banyak tertancap pusaka, Pak? Betul sekali. Adik Fajar melihatnya dari sisi Kodamnya gitu ya? kodamnya. Sebetulnya di sini adalah tempat penyimpanan pusaka-pusaka dan dijaga oleh prajurit-prajurit yang nampak oleh Fajar. Berarti bisa disimpulkan ya, prajurit-prajurit itu menjaga sesuatu yang sangat luar biasa di sini. Selain dari peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan leluhur ya, prajurit ini juga menjaga harta yang ada di sini. Harta ini berbentuk pusaka gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Kamu bilang tadi di sini adalah hutan, Iya. tapi saya melihat pohon raksasa di sini. Menurut kamu, apa yang kamu lihat dari pohon ini? Ini asalnya pohon ini ada makamnya Om. Di mana, Jar? Di pohon ini. Di bawah pohon itu? Iya. Makam siapa itu, Jar? Gak dikasih tahu Om sama orangnya. Nggak dikasih tahu. Gak dikasih tahu. Apa memang nggak boleh dikasih tahu? Memang gak boleh Om. Oh, memang nggak boleh. Terus di situ kan kita melihat juga ada makam. Memang itu makam palsu Om. Oh, jadi menurut kamu makam yang di sana itu makam palsu? Iya. Oh, begitu rupanya. Oke, kita akan bertanya dengan Mbah Prengki tentang apa yang dikatakan adik Fajar ini. Gimana menurut Mbah Prengki? Sebetulnya dari penglihatan Fajar, betul. Ya, Di bawah pohon besar di belakang kita ini ya. adalah nyata makamnya. Dan adik Fajar mengatakan di makam yang sebelah barat itu makam palsu. Sebetulnya yang dimakamkan di sebelah barat itu adalah makam pusaka. Oh, Jadi harta-harta pusaka yang di sini yang dijaga oleh makhluk-makhluk seperti harimau, ular, dan binatang buas lainnya itu adalah menjaga harta pusaka yang sekarang dibentuk makam. apakah pusaka di tempat ini hanya di tempat yang ada seperti makam itu atau mungkin tercecer, Mbak? Sebetulnya ada juga yang di sana yang di makam betul makam itu paling banyak. Paling banyak ya? Paling banyak. Yang tercecer pun ada. Kan gini, apakah ada pusaka yang lebih sakti atau lebih kuat energinya daripada yang ada di makam itu, yang sampai-sampai Fajar ini tidak bisa melihat gitu loh. Berarti kan energinya kurang maksimal. Kalau menurut saya sih gitu. Iya. Menurut panjenengan gimana? Begini ya. Ya. Sebetulnya pusaka-pusaka ini semuanya pusaka sangat luar biasa. Tapi ada pusaka yang lebih luar biasa. Sebetulnya bersamaan dimakamkan di bawah pohon besar itu. Oke, sangat luar biasa sekali memang sebagai ulasan atau kesimpulan dari semua yang kita lihat dan kita tanyakan kepada Fajar dan juga Mbah Prengki. Ternyata bahwasannya Punden Glengpuri ini memiliki cerita misteri-misteri yang tentunya setiap argumen manusia itu berbeda-beda. Yang penting tujuan kita tetap sama, tentang ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Oke.
Mungkin cukup sekian, barangkali nanti dari pemirsa atau warga sekitar yang tahu sejarah tentunya yang ada di sini bisa berbagi pengetahuan bersama kita di kolom komentar. Kita datang untuk memvideokan agar kalian bisa melihat, dan kalian melihat dengan berkomentar tentang sejarah yang ada di sini. Ini jauh lebih efektif karena berbagi itu sangat indah. Oke, mungkin cukup sekian ya penelusuran kita hari ini di sebuah tempat di daerah Puri, Mojokerto. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan kita akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.